الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, marilah kita berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, pengikutnya sampai akhir zaman. Paling tidak kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, memasuki tahun baru 2024 ini, sebaiknya ayat yang kita baca adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuatnya hari ini untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan, yang kamu kerjakan. Ayat ini menyuruh kita harus memperhatikan masing-masing untuk kepentingan hari esok. Ibnu Katsir menjelaskan hari esok itu bisa besok pagi, bisa besok pendidikan anak tatkala dewasa, besok juga bisa berarti kalau pensiun aku tinggalnya di mana. Tapi besok yang paling utama yang harus diperhatikan, besok kalau aku mati maunya masuk kemana. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Allah sendiri yang memberitahu besok kalau aku mati mau kemana. Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran surat yang ke-18, surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid
Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku Muhammad ini hanya seorang manusia seperti kalian, tetapi aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjuk sebagai rasul untuk menyampaikan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang Esa, dan barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya kelak di yaumil akhir, maka syaratnya ialah mengerjakan amal soleh dan jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, berdasarkan ayat ini, syarat nantinya ketemu Allah, nanti manusia akan ketemu Allah di sorga, sekalipun Allah tidak bertempat di sorga. Allah bertempat di arasnya, cuma dia menampilkan diri di sorga 2 kali sehari. Kalau ingin ketemu dengan Allah, syaratnya bahwa Allah itu Tuhan yang Esa, dan juga harus bernabi kepada Nabi Muhammad. Kemudian harus beramal soleh sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran dan contoh dari Rasulullah SAW yang terdapat dalam hadis. Kemudian jangan mempersekutukan Allah dalam beribadah dengan siapapun juga. Umpamanya kita semuanya sudah bisa melakukan seperti itu, maka janji Allah kita nantinya akan dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir ini adalah hanya bertuhan kepada Allah, bernabi kepada Nabi Muhammad, beramal soleh sesuai dengan petunjuk dari Allah dan teladan dari Rasulullah, dan tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun juga. Ternyata katanya Allah tidak cukup itu. Orang yang nanti masuk surga jangan masuk sendirian. Jadi kalau Anda sudah masuk surga, Allah menyuruh masuk surga tidak boleh sendirian, harus bersama dengan keluarganya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, surat yang ke-13, ayat 23, 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbaddar. Mereka akan masuk ke dalam surga Aden, surga yang sangat istimewa, bersama-sama dengan orang yang beramal soleh dari leluhurnya, orang tua, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas, nanti bersama dia dan bersama pasangan, bersama dengan keturunan, anak, menantu, cucu, dan pasangannya semuanya. Kemudian disambut oleh malaikat dari semua pintu yang membawa pian, katanya malaikat, salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbaddar, yaitu salam sejahtera atas kamu karena kesabaranmu. Alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Hadirin sekalian, berdasarkan ayat ini, setelah kita masuk surga karena kita bertuhan kepada Allah, bernabi kepada Nabi Muhammad, beramal soleh, dan tidak mempersekutukan Allah,
kemudian mengajak mereka digandeng. Katanya malaikat yang menyambutnya, salam sejahtera atas kesabaranmu, alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Jadi syaratnya kita bisa membawa leluhur, pasangan dan keturunan, yaitu kalau kita sabar. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ternyata Allah yang mengatakan supaya kita bisa sabar. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat yang ke-16 ayat 127, bagaimana supaya kita sabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaikim mimma yamkurun. Bersabarlah kamu, wasbir, bersabarlah kamu, wa ma sabruka, tapi kamu tidak punya ilmu sabar. Jadi yang hadir ini tidak ada satupun yang sabar. Tapi katanya Allah, kecuali dapat pertolongan Allah. Supaya dapat pertolongan Allah, Allah yang mengutarakan, wala tahzan alaihim, jangan sedih hati terhadap tipu daya mereka. Jangan sedih. Jadi kalau ada kita punya keluarga yang ingkar kepada Allah, disuruh untuk melakukan ibadah, sepertinya keras kepala, Allah yang menyuruh jangan sedih hati. Sedih hati saja dilarang, apalagi jengkel, apalagi penyarikan. Jadi orang yang nantinya diberi kesabaran adalah orangnya yang tidak penyarikan. Kemudian yang kedua, wala taku fi dhaikin mimma yamkurun, dan janganlah sempit dada terhadap tipu daya mereka. Kita disuruh lapang dada. Ciri orang yang lapang dada yaitu orang yang banyak mengeluarkan sedekah, banyak membantu orang lain. Jadi syarat orang nantinya bisa mengajak seluruh keluarga. Orangnya tidak boleh pemarah dan orangnya tidak boleh engken, tidak boleh kikir. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melakukan seperti itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itulah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau umpamanya kita terlanjur sering marah dan sering kita kikir, maka Allah menyuruh di dalam Al-Quran surat yang ketiga ayat 135 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu fahum ya'lamun. Ulaika maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Orang yang terlanjur melakukan perbuatan keji atau mendalimi dirinya sendiri, segera banyak zikir kepada Allah, segera banyak bertasbih kepada Allah, kemudian banyaki minta ampun, banyaki istighfar yang banyak, zikir dan minta ampun kepada Allah, kemudian jangan mengulangi lagi. Maka orang ini akan mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai abadi di sana. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beriman. Inilah renungan memasuki tahun baru Masehi ini.
bagaimana kita masuk surga, bisa membawa keluarga semuanya sesuai dengan ayat-ayat yang dibacakan tadi. Aku qauli hadza fastaghfirullah li lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salawatullah wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, binasakanlah orang-orang kafir yang menyimpang dari jalan-Mu, yang mendustakan rasul-rasul-Mu, dan timpakanlah hukuman dan azab-Mu atas mereka. Ya Allah, azablah orang-orang yang ingkar kepadamu, wahai sesembahan yang maha benar. Ya Allah, beri kehancuran musuh-musuh Islam di Palestina dan di semua tempat lainnya, wahai sesembahan yang maha benar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama amaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat innaka karimun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.